Yusuf Mansur yang membentuk panggung keagamaan sebagai panggung bisnis dan panggung personal branding. Dari ustadz ia menjelma menjadi pebisnis, bahkan disebut sebagai bos warung steak. Yang ironisnya tidak sedikit yang mengaitkan bisnis itu dengan dana umat yang dikumpulkan lewat program-programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bermasalah Walid. Dari lini masa Twitter, saya melihat hari ini ada lagi tulisan dari Bapak Ali Syarif. Ini adalah tulisan ketiga dari Bapak Ali Syarif yang kami ulas di channel YouTube kami, teman-teman. Masih tentang Yusuf Mansur, 25 April 2025. Yusuf Mansur, si bos warung steak, ustadz yang di-cancel masyarakat. Walaupun sebelumnya kami pernah bahas, tapi ini kami kembali ulas karena ini tulisan Bapak Ali Syarif. Yang maksudnya kami pernah bahas adalah Yusuf Mansur yang ini sudah tidak diminati lagi karena memang beberapa masalah yang kemudian menyeret namanya itu sampai hari ini tidak ada jawaban dari Yusuf Mansur sendiri. Kalau teman-teman ingat wawancara Pak Darus Arif dengan Ibu Ana yang sampai beberapa episode itu tidak mendapat klarifikasi langsung dari Yusuf Mansur. Ketika kemudian Yusuf Mansur ditanyai mengenai Ibu Ana ini, jawaban beliau begitu ambigu. Lalu kemudian kalau teman-teman masih ingat wawancara Pak Darus Arif juga dengan Ibu Lestari, juga tidak ada klarifikasi dari Yusuf Mansur. Kemudian wawancara Mas Aji dari channel YouTube JTV dengan Pak Matizi, yang mana itu Pak Matizi mengungkapkan bahwa Yusuf Mansur mengingkari janjinya mengenai mengumrohkan Pak Matizi, juga tidak diklarifikasi oleh Yusuf Mansur. Lalu kemudian berbagai masalah yang kemudian menyeret nama Yusuf Mansur, hampir minim sedikit jawaban yang diberikan oleh Yusuf Mansur. Sebut saja mengenai Paytrend, lalu kemudian Hotel City, tambang batubara, investasi batubara, lalu kemudian Umroh Merdeka, tabung tanah, Moya Fidi, perumahan Kaisal Mansur, dan yang paling terakhir ini mengenai warung Steak and Seek, yang mana kemudian akhirnya kami menyuarakan untuk memboikot warung Steak and Seek. Kenapa kami memboikot warung Steak and Seek? Sekali lagi alasannya adalah karena Yusuf Mansur enggan menunjukkan itikadnya untuk kemudian bertanggung jawab menyelesaikan urusannya dengan para investor-investor yang sudah menanamkan modalnya di sana, duitnya di sana, namun tidak ada kejelasan mengenai usaha yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur ini, teman-teman. Fusilat News, di balik jubah dan peci, di balik panggung ceramah dan lantunan ayat-ayat suci, kadang tersembunyi realitas yang tidak seindah kata-kata. Yusuf Mansur, sosok yang pernah dielulukan sebagai ustadz muda penuh karisma, hari ini justru menjadi contoh gamblang tentang bagaimana ketidaksesuaian antara penampilan dan perilaku bisa berujung pada pembatalan sosial. Cancel culture versi umat. Kalau teman-teman melihat atau menonton sinetron atau serial Walid, kalau tidak salah nih tayang di View apa di TV, saya tidak mengikuti, teman-teman, hanya saya melihat sekilas cuplikannya di berbagai media sosial, di mana Walid ini digambarkan sebagai sosok ustadz yang kemudian di sini ya terkesan menggunakan gelar ustadznya itu, gelar ulamanya itu untuk kemudian kepentingan diri sendiri, dalam hal ini menyangkut perempuan, teman-teman. Ini saya melihat ini adalah gambaran di mana ada beberapa oknum dari tokoh agama kita yang juga seperti ini, teman-teman. Oknum dari orang-orang yang mengaku mengetahui atau mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai ulama, tapi justru mereka ini adalah orang-orang yang mencoreng Islam dari dalam, teman-teman. Ketahuan ini, ketahuan itu, dan segala macam gitu. Saya tidak perlu menyebutkan namanya satu persatu, saya pikir teman-teman sudah melihat lalu lalang di media sosial kita, teman-teman. Kenapa saya menyoroti Yusuf Mansur? Karena ini menyangkut umat yang dirugikan, menyangkut orang yang dirugikan, bahkan ini sudah berproses di pengadilan, teman-teman. Teman-teman sudah ketahui bahwa di negeri kita tercinta, itu kalau tidak viral, tidak ada keadilan, teman-teman. Makanya kemudian salah satu usaha kami untuk kemudian mencari keadilan para korban adalah membuat kemudian berita-berita terupdate mengenai perkembangan kasus-kasus yang menyangkut para korban ini dengan tergugatnya Yusuf Mansur dan kawan-kawannya, teman-teman. Fenomena Yusuf Mansur bukan sekedar soal kontroversi pribadi, tetapi juga cerminan dari krisis otoritas moral dalam tubuh keulamaan populis. Julukan ustadz yang disandangnya seolah menjadi alat legitimasi untuk mengumpulkan dana, menjual mimpi dan mengajak orang percaya pada narasi sukses spiritual lewat sedekah.
Namun narasi-narasi itu yang dikemas dengan kisah inspiratif dan dramatis belakangan terbukti banyak yang tak lebih dari cerita rekaan atau dengan kata lain kebohongan, teman-teman. Ia bercerita pernah membeli hotel, membangun universitas, berinvestasi emas dan properti yang menguntungkan jamaah. Tapi kenyataannya banyak jamaah yang merasa ditipu. Dana umat yang dihimpun dengan semangat investasi surga justru hilang tanpa kejelasan. Bahkan tak sedikit yang menggugat dan menuntut hak mereka karena merasa menjadi korban janji manis yang tak pernah ditepati. Kalau masih ada yang berkomentar bahwa iya namanya investasi begitu, bisa untung bisa rugi, jangan mau untungnya doang. Begini teman-teman, ini bukan masalah bisnis investasinya. Bukan kemudian orang-orang ini berinvestasi hanya karena mereka masyarakat biasa lalu tidak mengerti apa-apa. Mereka juga tahu teman-teman, berinvestasi itu ada resikonya. Ketika usaha yang tempat kita berinvestasi itu bangkrut, ya kita ikutan bangkrut, kita ikutan merugi. Tapi masalahnya di sini adalah Yusuf Mansur, ketika orang-orang ini semua sudah berinvestasi, beberapa bulan kemudian investasi itu tidak jelas kemudian perkembangannya. Tidak ada informasi, tidak ada kabar, tidak ada update apapun, tiba-tiba investasinya bangkrut. Ini kemudian menjadi tanda tanya gitu. Kenapa? Kok bisa gitu? Kok bisa umat ini tidak mendapat laporan? Contohnya seperti Pak Soeharto. Ketika kemudian 10 tahun yang lalu dia berinvestasi untuk Hotel City yang ada janji keuntungan, ya dia tahu bahwa keuntungannya tidak banyak per tahunnya, tapi lumayanlah buat duit jajan anaknya, ini menurut beliau gitu. Dan betul setelah 10 tahun sesuai dengan akad, Pak Soeharto ini mendatangi Hotel City dengan niatan mungkin sudah ada bagi hasilnya seperti janjinya, setelah 10 tahun investasi baru keluar bagi hasil. Ternyata tidak ada. Dan selama 10 tahun itu Pak Soeharto tidak mendapatkan informasi apa-apa mengenai Hotel City gitu. Kok kenapa hotelnya tiba-tiba tidak bergerak, investasinya tiba-tiba berhenti gitu segala macam, tidak ada informasi yang diterima oleh Pak Soeharto. Lalu ketika Pak Soeharto ingin meminta data informasi, mereka malah balik mengancam, malah mengatakan ini bla 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 segala macam. Artinya kan ini ada unsur penipuan gitu. Ada dugaan unsur penipuan gitu. Anehnya di situ teman-teman. Jadi ini bukan hanya masalah investasi, tapi masalah adalah akad yang tidak jelas gitu. Yang ironis, semua itu disampaikan dengan gaya ceramah yang memikat, emosional dan penuh dramatisasi. Yusuf Mansur yang membentuk panggung keagamaan sebagai panggung bisnis dan panggung personal branding. Dari ustadz ia menjelma menjadi pebisnis, bahkan disebut sebagai bos warung steak. Yang ironisnya tidak sedikit yang mengaitkan bisnis itu dengan dana umat yang dikumpulkan lewat program-programnya. Publik yang semula terpukau kini terbangun dari hipnotis spiritual itu. Kepercayaan runtuh, otoritas runtuh. Sosok yang dulu dielulukan kini dicurigai. Dari panggung-panggung masjid ke pengadilan opini publik. Yusuf Mansur menjadi figur yang tidak lagi disambut dengan amin, tetapi dengan tanda tanya besar. Apa yang salah? Jawabannya barangkali terletak pada jurang lebar antara ucapan dan perbuatan. Antara tampil sebagai pembawa cahaya tapi justru memadamkan harapan umat. Masyarakat tidak butuh dai yang hanya pandai bercerita, tapi butuh pemimpin moral yang bisa dipercaya. Ketika keteladanan runtuh, maka panggilan ustadz tidak lagi sakral. Ia bisa menjadi topeng, bisa pula menjadi senjata makan tuan. Dalam dunia digital hari ini, masyarakat makin cerdas, transparansi makin kuat. Cancel culture adalah ekspresi sosial atas ketidaksesuaian itu. Bukan semata pembalasan, tapi bentuk proteksi kolektif agar agama tak terus dikomodifikasi. Mungkin Yusuf Mansur masih punya panggung, masih punya pengikut, tapi gelombang kekecewaan yang tak lagi terbendung menunjukkan satu hal. Masyarakat sudah meng-cancel dia secara moral. Dan untuk seorang ustadz itu hukuman paling berat. Saya garis bawahi bahwa di sini cancel culture adalah ekspresi sosial dan atas ketidaksesuaian. Bukan semata pembalasan, tapi bentuk proteksi kolektif agar agama tak terus dikomodikasi. Jadi bukan semata ini pembalasan gitu. Cancel di sini bisa jadi menjadi proteksi kolektif. Di sini yang saya maksud proteksi kita gitu. Jadi kenapa saya sampai hari ini membahas Yusuf Mansur dan fokus ke dia gitu? Karena selain ini menjadi proteksi buat teman-teman ke depan agar kemudian ini tidak terjadi lagi, ini juga kemudian menjadi cara agar kemudian ada sanksi buat Yusuf Mansur gitu. Ada sanksi buat dia yang sampai hari ini enak betul gitu. Ketika kemudian dia sudah membuat orang lain merugi dengan berbagai bisnis dia yang mangkrak, yang mana itu kami duga adalah penipuan sejak awal, kok sekarang dia bisa gitu mengelola bisnisnya sendiri bernama Warung Steak and Shake, berleha-leha di sana, memakan kemudian mendapatkan omset kemudian per bulan gitu, entah per bulan apa per minggu, yang jelas dia pasti mendapat omset di sana gitu. Sesuai dengan perkataan dia bahwa dia bergabung di Warung Steak and Shake itu sejak tahun 2010. Artinya kan orang ini itu berduit gitu. Tapi kok dia
tidak menyelesaikan hak-hak para korban gitu. Tidak sesuai dengan kata-katanya gitu. Seperti dalam tulisan ini bahwa kenyataan dengan perkataan itu jauh seperti jurang yang lebar gitu. Ini menjadi kemudian alasan orang meng-cancel dia gitu. Mau seperti apapun kita, kalau perkataan kita sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang kita praktikkan, orang-orang akan mendengar gitu. Begitu juga sebaliknya, seperti apapun Anda, sebesar apapun nama Anda, kalau misalkan perkataan Anda tidak sesuai dengan kenyataan, maka suatu saat Anda akan mendapatkan sanksi sosial. Dan benar juga tulisan ini mengatakan bahwa mungkin Yusuf Mansur masih punya panggung, masih punya pengikut, tapi gelombang kekecewaan yang tak lagi terbendung menunjukkan satu hal. Masyarakat sudah meng-cancel dia secara moral. Dan untuk seorang ustadz, itu hukuman paling berat, teman-teman. Ketika kemudian sanksi sosial itu sudah dijatuhkan oleh masyarakat berupa ketidakpercayaan, maka inilah sanksi berat. Bukan hanya ustadz sebenarnya. Ustadz ini adalah gambaran bahwa orang-orang yang kemudian berbicara, tapi kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, maka cancel moral itu adalah hukuman paling berat. Orang-orang kemudian sudah tidak percaya lagi gitu. Mau apapun yang Anda katakan, entah benar atau tidak, orang sudah tidak peduli lagi gitu. Ini yang terjadi dengan Yusuf Mansur. Dia sering menceritakan tentang sedekah, berbagi dan segala macam, tapi dia sendiri pelit. Dia sering menceritakan tentang kejujuran dan segala macam, tapi dia sendiri diduga banyak melakukan penipuan gitu. Dia bercerita ini dan itu dengan segala macam, tapi orang kemudian banyak yang menganulirnya gitu. Dia mengaku sebagai komisaris Grab, dibantah oleh Grab. Dia mengaku berbicara dengan semut, naik pesawat 1000 kali dalam setahun, lalu kemudian bla 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 dan bla. Saya pernah mengupload video beberapa part mengenai kebohongan Yusuf Mansur yang itu nyata, ada bukti jelasnya gitu. Ini kemudian membuat pada akhirnya si bos warung Stick and Stick ini di-cancel oleh masyarakat secara moral dan diberi sanksi sosial oleh masyarakat, dan ini adalah hukuman terberat bagi seorang yang mengaku ustadz. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama. Emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak.
Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grabnya tanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boikot sekalian biar steak. Boikot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boikot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.